Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar tentang yang lainnya, mari kita berdoa mulai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah di absen? Agendanya rutin sih. Nah, dibiasakan setiap hari seksi absensi harus ngomong absen, punya tanggung jawab masing-masing ya. Aura Rahmawati. Oke. Cindy Mustika. Sakit apa? Izin. Zikri. Apa? Baik anak-anak, sekarang kita masih mempelajari tentang syu'abul iman. Setelah minggu kemarin kita mempelajari ayat Quran ya, ayat Quran tentang syu'abul iman. Untuk minggu sekarang Bapak bacakan dulu ya tujuan pelajarannya. Yang pertama itu menganalisis makna syu'abul iman, cabang-cabang iman, pengertian, dalil, macam dan manfaatnya. Yang kedua menyebutkan dalil terkait materi syu'abul iman dengan benar. Yang ketiganya membaca Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 136 dengan baik dan benar sesuai makna huruf dan hukum tajwid. Yang keempatnya yaitu menunjukkan sikap disiplin, jujur, tanggung jawab sebagai bagian dari cabang iman. Kemarin yang kita sudah membaca bersama-sama Quran
kemudian kepada Nabi dan Rasul. yang keenam aurat. Sedangkan definisi syu'abul iman menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qabi'ut Tubyan ala Nazimati Syu'abul Iman, iman yang terdiri dari 6 pilar seperti yang barusan disebutkan, memiliki beberapa bagian unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya. Namun jika tidak dilakukan bisa mengurangi amal manusia apabila ditinggalkan ya. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang iman itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Bagiannya seperti yang tadi, 7 cabang iman diucapkan dengan lisan, dan 40 cabang iman diyakini dengan hati, dan 30 cabang iman dibuktikan dengan perbuatan. Coba diperhatikan gambar yang ada di depan. Di depan ada tulisan atau ada gambar 3 pembagian yang dapat iman. Yang pertama, diyakini dengan hati itu memiliki 40 cabang, dan yang kedua diucapkan dengan lisan memiliki 7 cabang, dan dibuktikan dengan perbuatan 30 cabang. Sekarang kan sudah punya apa masing-masing di sini. Tentu saja ada pertanyaan ya. Boleh mencari di internet tugasnya per kelompok. Nanti Bapak share-kan nama kelompoknya. Kelompok yang pertama diucapkan dengan lisan 7 cabang imannya silahkan mencari. Kemudian kelompok yang lainnya diyakini dengan hati itu memiliki 40 cabang iman. Apa-apa saja yang termasuk 40 tersebut. Dan yang ketiga dibuktikan dengan perbuatan. Itu juga sama, silahkan cari, itu memiliki 30 cabang iman. Silahkan dicari di internet dan nanti boleh dipresentasikan. Paham semuanya? Paham. Oke, silahkan kerjakan. Siapa yang mau silakan? Perwakilan saja. Baik, kita mulai dari yang mencari yang diyakini dengan hati. Boleh, maju ke depan ya. Hasil kerjanya dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari fokus utamanya adalah pembahasan Lebih iman. keras, suaranya lebih keras. Fokus utamanya adalah pembahasan iman dan hati. Karena hati merupakan pusat keyakinan seseorang. Orang-orang beriman adalah mereka yang konsisten antara hati, ucapan, dan perbuatannya. Dengan kata
dalam pusat keyakinan seseorang. Orang yang beriman adalah mereka yang konsisten antara isi hati, ucapan, dan perbuatan. Dengan demikian, seorang mukmin adalah seorang yang jujur, memiliki prinsip yang kuat, pandangan hidup yang jelas, serta sikap hidup yang kokoh. Oleh karena itu, iman sejati dapat diartikan sebagai keyakinan penuh yang tertanam kokoh di dalam hati, tanpa sedikit pun keraguan. Keyakinan ini akan mempengaruhi tujuan hidup, cara pandang, sikap, serta seluruh aktivitas kehidupan seseorang. Berdasarkan hal tersebut, cabang-cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati dapat dikelompokkan menjadi 30 hal. Di antaranya, 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. 3. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 4. Beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. 5. Beriman kepada takdir baik yang baik maupun yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Beriman kepada hari akhir. 7. Beriman kepada kebangkitan setelah kematian. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok lagi yang silakan maju. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok saya yang akan menjelaskan tentang iman yang dibuktikan oleh perbuatan. Iman adalah sesuatu yang bersifat mutlak dan sulit untuk diukur secara pasti. Iman tidak hanya mungkin dibatasi ke menggunakan beberapa tempat menjalankan puasa wajib dan sunnah. Iman melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu secara finansial dan fisik. 6. Beritikaf di masjid termasuk dari malam kemuliaan yaitu Lailatul Qadar. Mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dipahami semuanya ya. Jadi syu'abul iman atau cabang-cabang iman semuanya itu kurang lebih ada 77 cabang iman dan selalu berbuat baik dan menjauhi segala bentuk maksiat. Setelah kalian mendengarkan penjelasan Bapak yang barusan, bagaimana? Apakah sudah dapat dipahami? Selanjutnya Bapak sudah membuat suatu tulis di aplikasi Wordwall. Nanti linknya akan Bapak bagikan ke grup kelas. Semuanya harus mengerjakan link tersebut ya. Sekarang apanya dibuka aplikasinya? Sudah ada belum dicek? Kalau sudah, silahkan dikerjakan.
Duduk siap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai.